Shalom sahabat suku Maya, para kaum berbahanes yang budiman, yang senantiasa menemani Viti-Viti wangsit kiong ajaib milik Raja suku Maya yang tak pandai berbahasa surga ini. Ya shalom. Kali ini kita akan merespon sebuah Viti yang kebetulan lewat di beranda sang pemilik kiong ajaib yang mengkilap ini. Meskipun jarang disemir, anjing, kiong kok disemir, hehehe, shalom. Seperti apakah Viti itu? Mari kita simak bersama, let's check it out. Pada dasarnya semua agama samawi yang dibawa oleh 124.000 nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah agama Islam. Namun, ada sebagian pengikut agama yang dibawa para nabi ingkar, maka merekalah yang disebut bukan Islam. Agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, dan agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, keduanya agama Islam juga. Sebab, mereka semua adalah utusan Allah yang resmi. Hal yang sama juga berlaku bagi umat manusia yang hidup di masa kenabian Nabi Muhammad. Apabila mereka ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad, maka mereka bukanlah Muslim. Sisa umat terdahulu yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, yaitu mereka yang mengaku sebagai para pengikut Nabi terdahulu. Mereka hidup setelah kedatangan Nabi Muhammad, namun mereka tidak mau mengakui kenabiannya, serta tidak mau menerima risalah yang dibawanya. Mereka bukan Islam juga, dan ini berlaku sampai akhir zaman, umat yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Nah, kaum berbahanes sahabat Raja suku Maya, tentu kita menghargai kreasi sang pembuat Viti itu yang telah berusaha sedapat mungkin untuk membangun narasinya demi mempertahankan reputasi Islam dan Muhammad. Meski hal itu tidak sesuai dengan fakta historis, karena sebenarnya kita semua tahu kalau Islam itu muncul bersama Muhammad sekitar abad ke-6 atau ke-7 sesudah Masehi. Sementara, jauh sebelum itu Abraham tidak memiliki komunitas yang disebut sebagai agama, apalagi Islam. Jadi jelas klaim Yahudi itu dulunya beragama Islam. Tentu klaim tersebut merupakan klaim pemaksaan atau lebih kerennya pemerkausan sejarah. Sebab nama Yahudi berasal dari Yehuda, salah satu dari 12 putra Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Naftali, Gad, Asyer, Yitzhak, Zebulun, Yosef, Benyamin. Keluaran 1 ayat 1. Nantinya ke-12 suku Israel mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Salomo di abad ke-10 sebelum Masehi. Yahudi itu bukan agama tetapi etnis keturunan Yakub, anak Abraham. Mereka menyembah Tuhan, yaitu Yod-Heh-Vaveh alias Yahweh yang sering disebut dengan sebutan Hashem, Adonai, dan seterusnya. Keturunan anak Abraham ini, yaitu Yakub, kemudian mengkristalkan menjadi sebuah bangsa pada tahun 1300 sebelum Masehi, setelah eksodus mereka dari tanah Mesir dibawa ke pemimpinan Musa. Segera setelah kitab Keluaran, Musa menyampaikan kepada orang-orang di negara yang baru muncul ini Taurat dan 10 perintah Tuhan. Setelah 40 tahun berada di gurun Sinai, Musa membawa mereka ke tanah Israel. Tanah Israel merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub, Kejadian 17 ayat 8. Dan orang-orang Israel modern mempunyai bahasa dan budaya yang sama, yang dibentuk oleh warisan dan tradisi Yahudi yang diturunkan dari generasi ke generasi, mulai dengan bapak pendiri Abraham sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Dengan demikian, orang Yahudi terus hadir di tanah Israel selama 3.300 tahun terakhir. Barulah di abad modern ini Yahudi disebut sebagai agama. Jika umat Islam mengklaim bahwa Abraham, Musa, dan para nabi lainnya beragama Islam, maka buktikan klaim mereka itu dengan data dan fakta sejarah. Misalnya, ini yang simpel-simpel aja. 1. Di mana dalam Quran dijelaskan bahwa Abraham beragama Islam? Dan apa bukti sejarahnya? 2. Jika memang Abraham dan para nabi itu beragama Islam, lantas kenapa Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Muhammad, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah ridai Islam sebagai agama bagimu." Quran Al-Maidah 5 ayat 3. Ketiga, jika Abraham dan para nabi lainnya telah beragama Islam, lantas untuk apa Islam diturunkan lagi kepada Muhammad pada periode abad ke-6 dan ke-7 sesudah Masehi lagi? Apakah Allah telah gagal menurunkan agama kepada Abraham sehingga diturunkan lagi Islam kepada Muhammad sebagai penyempurna, tetapi malah menyuruh Muhammad dan pengikutnya untuk mengikuti milah Ibrahim yang tidak sempurna itu? Jadi jelas dong jika Yahudi dan Kristen menolak Islam yang dibawa oleh beliau, yaitu Muhammad, atas peran si Warakah bin Naufal itu. Bukankah itu konyol namanya? Sekian dulu tanggapan dari wangsit kiong ajaib Raja suku Maya yang tak pandai berbahasa surga ini. Salam.